kita dari selamat beberapa kita juga dan dengan salam teknologi yang terhormat Bapak Sukses sebelum saya yang kedua ya sudah mengenal beliau sampainya akan saya akan kami sama beliau pada kita teman di beliau ya bagi yang sudah yang bilang bagi yang belum ya bersabar insya Allah sebelum akhir tahun ini Susi yang bisa dikatakan Susi si milik Kiti ya. Saya biasa panggil begitu karena kebetulan sebelum saya itu dinas di Bandung sudah mengenal beliau, jadi agak chemistry-nya ada nyambung. Kebetulan kita teman di Cigiliung ya, dia sudah kelas. Saya hormati juga Bapak Ibu, Bapak Ibu, Presiden apa yang akan kita bicarakan dan bahagia, sampaikan kepada mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terkait dengan sesuatu apapun ada layanan panggilan ya banyak ulang sekali. Kan sudah SKTP, saya sudah timur aslinya. Bagi yang sudah ya alhamdulillah, bagi yang belum ya bersabar saja. Saya ada SKTP-nya, saya ada SKTP untuk insya Allah sebelum akhir tahun ini kekerasan seksual dan sudah bisa dijalankan. Maksudnya kita perlu disahkan. Jadi 2 bulan ya ini adalah adalah bullying. Itu kan banyak yang teman-teman bisa jadi bahwa yang mana pada saat ini kita dapat kesehatan psikol kemudian bisa jadi kemudian diam tidak berlalu halu masalah kan yang kita bisa tetap jaga melibatkan kesehatan kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa prioritas sebagai kualitas yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Ibu yang saya katakan itu adalah saya ini itu sebetulnya sudah dimulai dengan akan jadi kita mau diingatkan kepala sekolah kodrat alam dan kodrat jamaah dari Senin ya Senin kita sebelum dinas yang sudah kita bicarakan tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini sudah disampaikan kepada beliau-beliau. Judulnya saja terkait dengan itu adalah prioritas pelayanan panjenengan kepada peserta didik. Jadi apa yang perlu kita dahulukan kalau di saya itu mengutip Timul Aham dan Musa. Jadi setiap pelayanan itu semuanya penting,
tapi dipilah-pilah lagi pelayanan yang mana yang lebih penting. Salah satu contohnya mungkin saya boleh memberi saran di sini masih menggunakan adanya itu terjadi di Jawa sebelah dan alhamdulillah himbauan mudah-mudahan tidak tentang kekerasan seksual dan bullying. Jadi bagaimana kita itu menanggulangi posternya kecil yang dibesarkan. Jadi yang lagi tren ya, yang lagi in saat ini adalah bullying. Kan banyak dia peserta didik kita yang sangat sering dia di situ. Nah, dengan ejekan itu bisa jadi membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan psikologi siswa. Jadi bisa jadi anak menjadi pendiam, bisa jadi menjadi paling malu, bisa penakut, bahkan yang lebih parah bisa gantung ya. Jadi bisa jadi karena adanya bullying. Jadi itu mungkin salah satu bisa menjadi prioritas musisi untuk kualitas layanan musisi yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan, bahwa kodrat anak itu adalah bermain sesuai zamannya, juga sesuai dengan satu kodrat alam dan ya GGP mohon diingatkan saya kodrat alam dan kodrat zaman ada yang jadi sesuai dengan lingkungannya. Lingkungan di sini bagaimana? Nah itu sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zaman. Mungkin itu yang menjadi prioritas saat ini. Lagi hanya anti bullying dan kekerasan seksual. Alhamdulillah di Kecamatan Kijati masih belum ada kejadian kejahatan seksual kejadian. Di kecamatan sebelah itu sudah terjadi lepas dari wilayah kepala sekolah. Jadi kalau belum ya, mudah-mudahan tidak dirinya baik ini sebagai acuan saja, sebagai pengingat bagi kita semua di kecamatan sebelah. Tapi saya bisa sebutkan pokoknya kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan Balu ini sangat baik. Itu sangat dekat sekali, tidak tega. Itu terjadi kejahatan seksual sebagai prasyarat panjenengan untuk guru diatur kembali apa enggak? Tapi insya Allah, tapi ini masih belum membayar, belum sampai ke tabungannya banyak ini. Cuma pengakuan dari masih saja guru yang melecehkan juga murid. Nah itu terjadi di Jawa dengan tidak konsisten. Alhamdulillah belum mudah-mudahan tidak terjadi sehingga setelahnya baik perlu kita waspadai. Jadi harus bagaimana kita ini menangani, bagaimana kita mencegah daripada nanti kejadian baru kita tahu mana baru kita ingat, baru kita sadar bahwa perlu adanya melihat seperti atau mungkin apa ya, perlu adanya hal yang perlu pencegahan tersebut. Ada yang tempat seperti halnya yaitu tadi adanya poster-poster yang tempat-tempat strategis yang di situ menyebutkan atau menghimbau itu ya, jadi mengkampanyekan anti bullying dan kekerasan seksual. Bagaimana panjenengan itu mungkin yang kasar tanggung enggak kerjaannya soalnya sekali pakai biasanya aja sih kalau cuma sekedar banner saja, banner kan paling bersamaan besar seperti ini 25 meter persegi. Jadi kalau mungkin ada 4 2 kali 2 4 meter kan besar ya, jadi 2 kali 2 4 nanti cukup tidak lebih dari 100.000 untuk anggarannya tersebut. Jadi itu mungkin ya di prioritas khusus ya. Untuk di sini mungkin yang bisa saya juga pernah mengusulkan adanya lahan tempat bermain yang terdekat
juga ya Bu ya, bermain. Jadi anak itu kodratnya adalah bermain, dan dengan permainan itu mungkin bisa diberikan satu tempat untuk bermain secara bermain. Ada nggak cantolannya di RKS? Tidak ada. Tidak ada ya. Belum ketemu ya. Gue nyoba-nyoba mungkin ada yang bisa dianggarkan melalui RKS, sehingga kalau sudah masuk di RKS tersebut akan aman bagi kita semua. Jadi untuk pelakuannya juga aman, bagi kepala sekolahnya juga aman, budayanya juga pesantrennya juga aman. Itu saja mungkin Bu Susi juga teman-teman yang ada di SDN yang kelas Narding tahun 2 ini. Oh ya, satu hal untuk informasi bagi pendidikan bahwa perjanjian P3K yang baru itu tidak lepas dari penilaian kepala sekolah. Jadi kalau ini menjadi acuan, penilaian kepala sekolah baik, maka kalian aman untuk dilanjutkan di menjadi P3K lagi. Tapi seandainya yang mudah-mudahan tapi saya yakin bahwa kepala sekolah Semanggi Modra ini sangat baik, sehingga tidak akan tega menilai kurang baik bagi kalian semua. Itu menjadi acuan sebagai prasyarat pembinaan untuk direkrut kembali atau enggak menjadi kebijakan. Tapi insya Allah Susi yang baik hati dan berkorban dan nanti tabungannya banyak ini, jadi CPR berapa puluh juta ini yang masuk yang masuk ke rekening dan mudah-mudahan juga orang pelayan kembali. Tapi panjenengan juga harus konsisten. Yang mesti amini ojo melunjak, jenenge itu dikai hati yang menolong. Terus kepala sekolahnya baik, panjenengan tidak mengimbangi. Jadi harus bersinergi ya, antara panjenengan juga sama penilaian bersiswi. Saya juga begitu menilainya bersiswi juga bersinergi. Saya seringkali jam 12 itu keliling, dia tahu mana SD yang sudah tutup, setengah 1 sudah tutup. Tapi kalau di Semanggi Modra, alhamdulillah saya tidak pernah melihat sepi. Atau mungkin karena ada yang menemukan di rumah. Kok ya saya lihat itu tidak pernah sepi lah, jadi minimal ada 2 atau 3 orang yang saya lihat. Itu ya, jadi untuk penilaian sekali lagi, untuk penilaiannya kepala sekolah itu sangat mempengaruhi tentang bagaimana panjenengan itu akan digunakan lagi kasarannya sama menjadi canggung enggak. Soalnya saya kantri wakeh, kasarannya begitu. Jadi monggo dijaga kebersamaan di dalam sekolah ini, sehingga tidak sampai terjadi penilaian yang kurang baik dari kepala sekolah kepada dirinya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini
Ibu siklus peningkatan kualitas ada 4 tahapannya, yaitu identifikasi, refleksi, dengan perencanaan, planning, implementasi. Yang kita lakukan hari ini nanti hanya 2, yaitu identifikasi dan refleksi. Nanti kita akan adakan pertemuan lagi, yaitu tahap 3 dan 4. Keempat siklus tadi tujuannya untuk apa? Untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan. Ada apa tadi? Untuk peserta didik, gurunya juga, satpasnya juga, kepemimpinan pun iya. Jadi semuanya dibenahi. Nah, dari keempat siklus tadi terdapat 8 alur Bapak Ibu. Sekarang yang harus kita laksanakan yaitu 3 alur. Mengikuti asesmen nasional itu sudah, hasilnya yaitu rapor pendidikan. Kemudian memimpin diskusi yang sekarang ini kita laksanakan untuk identifikasi. Kemudian memimpin refleksi untuk fokus peningkatan layanan. Nanti kita identifikasi lanjut refleksi. Dan 4 sampai 8 pertemuan nanti selanjutnya insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya 1, 2 nanti hari ini kita laksanakan. Sekarang lanjut. Nah, ini Bapak Ibu terdapat 2 sumber data yang harus kita gunakan untuk memaknai layanan pendidikan yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu rapor pendidikan, yang kedua yaitu data pendukung. Rapor pendidikan merupakan laporan komprehensif dan itu adalah hasil AMBK dan survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Dan termasuk juga hasil angka kita itu ngelink nggak sama indikator-indikator dari rapor pendidikan. Nah, itu juga masuk loh Bapak Ibu. Kemudian itu ada juga dapodik si PKB. Gurunya si PKB-nya bukan nggak, kerjakan nggak. Nah, itu juga mempengaruhi rapor pendidikan. Kemudian data pendukung adalah data yang dikumpulkan mandiri. Dan ini adalah data sekolah yang didapat dari Bapak Ibu. Bisa dari wawancara, kuesioner, angket, kemudian hasil rapor muridnya. Untuk ini kemarin saya sudah minta kepada Bapak Ibu isi kuesionernya. Nah, itu isiannya sudah saya baca dan banyak sekali temuan dan tentunya juga ternyata sudah mewakili visi kita, terutama pada karakter. Nah, rapor pendidikan yang ada di kelompok masing-masing, di situ nanti akan kita lihat mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki. Jadi bukan mana yang belum baik, bukan, tapi mana yang perlu diperbaiki. Nah, indikator untuk SD ada 6. Ini ya, kualitas pembelajaran ya. Nah, literasi numerasi tadi sudah dijelaskan sama Pak Kevin kalau literasi tidak hanya membaca, benar banget. Nah, literasi itu tidak hanya membaca dan menulis Bapak Ibu, tetapi memahami apa yang dia baca. Kemudian numerasi juga sama, tidak hanya menulis, menghitung aja, tetapi juga bagaimana nalarnya bisa digunakan dalam kegiatan hitung-menghitung matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karakter merupakan basis untuk tumbuh kembang peserta didik. Karakter di sini nanti yang mau ditumbuhkan apa? Kalau kita kurikulum merdeka sekarang kan P5 ya, profil pelajar Pancasila ya, P3. Kalau P5 itu proyeknya yang terdiri dari gotong royong, terus kebinekaan global, kemudian apalagi itu banyak ya. Iklim kebinekaan tentunya toleransi yang dijaga. Sedangkan keamanan satwa yang seperti tadi, perundungan, membahas tentang perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, narkoba, seperti itu. Dan untuk kualitas pendidikan, tentunya ini mencakup pada proses pembelajaran yang kita laksanakan. Pembelajarannya interaktif enggak, kreatif enggak, atau bagaimana? Baik. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam rapor pendidikan ada namanya indikator. Dalam indikator nanti ada sub indikator yang membawahi banyak sekali. Nah, ada kemampuan literasi, sub indikatornya ada kompetensi membaca teks sastra. Kemudian ada juga kemampuan numerasi. Nah, ini bisa dibaca sendiri, nanti saya share lagi. Nah, masih banyak ini dia. Langsung aja ya. Nah, ini Bapak Ibu, apakah artinya sekolah hanya boleh melaksanakan peningkatan layanan pada indikator prioritas saja? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena layanan prioritas itu kan hasil dari AMBK hasil ini, tapi belum menyangkut dari observasi yang kita laksanakan, observasi nyata yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya indikator prioritas saja yang bisa atau yang kita gunakan untuk perbaikan, tapi indikator-indikator lain juga bisa kita masukkan dalam perbaikan. Oke. Lanjut, next. Nah, ini dia tadi data-data pendukungnya bisa kita dapat dari kuesioner, wawancara. Kalau kuesioner sudah kita laksanakan, observasi, pengamatan, sudah melakukan supervisi akademik, dan saya sangat salut sama Bapak Ibu, supervisi tahun ini sangat bagus. Banyak sekali perkembangan dari Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Banyak menggunakan metode-metode yang lebih inovatif dan juga sudah memasukkan SPG sehingga pembelajarannya menyenangkan dan menantang. Kemudian FGD yang kita laksanakan sekarang, kemudian analisis dokumen, nanti kita lakukan analisis pada rapor pendidikan. Kita cepat ya. Nah, ini data pendukung, ini sebenarnya hasil kuesioner. Ada siswa yang perlu ditingkatkan yaitu mandiri, tanggung jawab, kepedulian, kesadaran diri, toleransi, sopan santun. Sebenarnya masih ada yaitu literasi dan numerasi. Perlu adanya peningkatan untuk lingkupnya. Latar belakang ini yang bikin sedikit momok bagi kita
kita semua. Banyak sekali di sini itu ada yang broken, kurang perhatian, tinggal dengan nenek, orang tuanya bekerja, pagi berangkat pagi pulang malam, ekonominya menengah ke bawah. Ini hasil jawaban Bapak Ibu yang saya rangkum di sini. Kemudian guru kelasnya kurang, benar. Kemudian komunikasi antar guru, motivasi, kreatif, menyenangkan, kolaborasi, rasa kekeluargaan, pengembangan diri, IT perlu ditingkatkan. Ini saya, iya, ini dari jawaban Bapak Ibu guru loh. Tidak tahu yang nulis siapa, saya tidak lihat namanya, langsung tak copot. Bukan saya yang nulis tapi Bapak Ibu guru. Oh ternyata kekeluargaan di kita itu perlu ditingkatkan. Kok bisa ya? Itu tanya jawabnya. Satras 2 kelas rusak berat. Nah kalau yang 2 kelas rusak berat ini saya yang nulis. Bahaya keamanan siswa, bangku siswa kurang, lantai almari kipas angin kurang, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, lanjut aja. Nah Bapak Ibu, ini adalah hasil rapor pendidikan kita. Ringkasannya seperti ini. Dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi unit pelaksanaan teknis daerah SDN Karangsemani 2 mengalami peningkatan paling tinggi. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih buat guru kelas 5 yang dulu Bu Eti. Terima kasih banyak dan teman-teman semua yang sudah berupaya meningkatkan numerasinya, keren Pak. Kemudian di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Wow, keren. Ini dileti, alhamdulillah. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Nah, Bapak Ibu, berarti yang meningkat apa ini? Numerasi. Yang turun? Kualitas pembelajaran. Nah, penyebabnya apa tadi? Iya, rendahnya metode pembelajaran. Apa yang perlu dilakukan untuk metode pembelajarannya? Peningkatan kompetensi GTK. Berarti kompetensinya kita perlu ditingkatkan. Fokusnya kemana? Metode pembelajaran. Kok bisa sampai itu terlihat metode pembelajarannya? Tentunya itu mungkin hasil dari survei Bapak Ibu guru, jawaban Bapak Ibu guru, dan juga jawaban siswa. Apakah pembelajaran menyenangkan? Nah, tidak tahu itu jawabannya siswa antara iya, tidak, misalnya. Semoga aja yang tahun ini menyenangkan semua, sangat menyenangkan, gitu ya. Amin. Harapan terbaik untuk yang tahun ini, semoga. Bismillah. Amin. Nah, Bapak Ibu gimana nih perasaan Bapak Ibu setelah mencermati ringkasan capaian ini? Apa nih yang ada di perasaan Bapak Ibu setelah tahu, kualitas pembelajaranku ternyata turun, tapi numerasiku naik? Wah, gimana nih rasanya? Nah, tertantang untuk apa Bu? Bagus sekali, tertantang meningkatkan kualitas pembelajaran. Perlu dong. Tambah 1. Enggak semangat ya kan, harus gitu ya Pak ya. Ini dorong loka ini. Sampai leto loka busol buah. Luar biasa. Jantung. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poster rapor pendidikan kita. Sudah saya tempel di luar. Literasi numerasi mengalami peningkatan, karakter juga mengalami peningkatan. Yang turun yaitu iklim keamanan dan kualitas pembelajaran. Kemudian iklim kebinekaan alhamdulillah naik. Nah, kualitas pembelajaran ini yang masih warnanya orange, kuning apa orange ini ya. Nah, ini yang nantinya perlu kita tingkatkan. Kalau semuanya nanti hijau, terus panah hijaunya mendur kabeh, otomatis untuk kinerja. Alhamdulillah. Segi. Nah, Bapak Ibu, ini loh. Capaian warna kuning kita di kualitas pembelajaran artinya sedang, berarti capaiannya sedang. Kalau warnanya hijau artinya baik atau tinggi. Kalau warnanya merah, alhamdulillah kita tidak ada warna merah, berarti capaiannya kurang atau rendah. Nah, sedangkan di poster ada juga ini tulisan capaian turun ada capaian
karena alhamdulillah ya. Ini namanya nilai delta Bapak Ibu. Ini yang di bawahnya warna itu namanya nilai delta. Ini adalah perbandingan nilai tahun lalu dengan nilai sekarang. Nih perolehan dari selisih nilai tahun ini dan nilai tahun lalu. Oke. Nah Bapak Ibu kalau nanti pengen tahu kok kuning yo artinya opo. Nah itu bisa dicek di sini. Diklik apa arti capaian saya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di Google. Tinggal ketik rapot pendidikan, nanti akan muncul. Silakan login pakai belajar ID, insya Allah bisa. Kayak semua guru sekarang kayak punya belajar ID bisa mengakses rapot pendidikan. Lanjut, nah ini kalau diklik apa arti capaiannya, munculnya kayak gini. Yes, lanjut. Nah, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, yang sedangkan ini tulisan peringkat menengah di kabupaten. Oh, ternyata kita itu SD kita dapat peringkat menengah di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk nasionalnya kita masih menengah ke bawah untuk kualitas pembelajaran. Nah, ini kalau poster bentuknya kayak gini. Kalau Excelnya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Lebih komplit di Excelnya yang saya bagikan. Oke, lanjut. Ini tidak perlu ya buat ngecek-ngecek aja nanti habis ini. Nah sekarang ini Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu indikator yang capaiannya sudah baik tadi apa saja Bapak Ibu? Numerasi, literasi, karakter, apa lagi? Loh iklim keamanan ya baik tapi turun ya. Oke. Terus apa nih upaya kita untuk mempertahankannya Bapak Ibu? Literasi numerasi biar tetap di posisi itu paling tidak naik 0,1 kayak gitu. Apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang sudah dilaksanakan melaksanakan les tambahan literasi atau 5 tahun lalu. Oke. Baik, les tambahan untuk siswa supaya numerasinya bisa bertahan, minimal bertahan. Ada lagi? Oke. Kalau literasinya gimana nih Bapak Ibu? Kalau literasi berhubungan dengan baca, membaca, dan memahami, bernalar juga. Apakah yang harus dipertahankan muridnya saja? Budaya literasi. Dilaksanakan budaya literasi juga. Baik, lanjut aja ya. Nah, yang sudah baik sudah, lanjut yang masih sedang kurang, yang perlu ditingkatkan tadi apa? Kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajarannya tadi, subindikatornya ada kualitas pembelajaran, ada manajemen, terus apa lagi? Saya kembalikan lagi. Nah, nggak kelihatan ya, alhamdulillah ini peningkatan. Oh bukan itu. Harus diklik dulu itu, bukan. Nanti habis ini sama rapot pendidikannya aja. Tuh, kan nggak kelihatan. Ini inspirasi benahi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah lihat rapot pendidikan mana yang mau diperbaiki, kalau mau membenahi, silahkan nanti klik inspirasi benahi. Nanti akan muncul kayak gini benahinya. Benahinya itu ada 3 macam. Yang pertama itu benahi peningkatan GTK. Pokoknya tiap lihat itu mesti peningkatan GTK. Setelah itu implementasi hasil peningkatan, dan yang terakhir membuat kebijakan. Wes isinya terlalu kuat. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut pada identifikasi, memaknai makna, memaknai rapot pendidikan. Bapak Ibu sudah pegang rapot pendidikan, Nah, di situ ada rekomendasi prioritas dari rapot pendidikan kita dari 6 indikator. Sekarang kita akan menuliskan apa sih? Hijau dulu Bapak. Mana ya? Oh iya. Nah, setiap kelompok sudah saya kasih lembar kerja, yaitu untuk tahap identifikasi dan refleksi. Nah, yang pertama yang ada warnanya pink itu adalah tahap identifikasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis indikator prioritas mana. Indikator tahu, saya kasih tahu dulu indikator itu yang mana. Indikator itu yang depan sendiri yang tulisannya identifikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian subindikator bisa ambil yang ini, bisa ambil yang ini ya. Ini subnya, yang fokus subindikatornya. Kemudian akar masalahnya apa?
Indikatornya umpamanya kualitas pembelajaran. Loh, kok turun? Kenapa? Lihat akar masalahnya. Oh, karena metode pembelajarannya belum variatif, umpamanya kayak gitu. Terus apalagi kira-kira? Silakan, boleh langsung pakai ini, boleh berdasarkan data sendiri. Kemudian apa ya yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran? Nanti Bapak Ibu tuliskan pada perbaikan yang perlu dilakukan, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan bagi tugasnya. Ini kan ada 6. Kalau 6, satu kelompok 6-6-nya semua capek. Nah, jadi kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, indikator 1 dan 2, bagian kualitas pembelajaran dan apa bawahnya? Iklim keamanan. Ya. Kemudian kelompok 2, bagian karakter dan kebinekaan. Kelompok 3, literasi dan belajar. Ya. Yang kotak, yang itu lanjut susul, jangan dihapus. Oke, siap? Oke, kelompok 3 literasi numerasi, kelompok 1 kualitas pembelajaran sama keamanan. Kualitas pembelajaran dan iklim keamanan. Kelompok 2 karakter sama kebinekaan. Ya, monggo. Kelompok 3 literasi numerasi. Bumi. Ya. Oh ya, siap. Hati-hati di jalan. Pakai pensil. Ya, jadi Pak. Sini tulis di sini. Nanti dipindah tetap dipindah di situ buat hasilnya nanti di upload. Silakan buat hasilnya. Oke, hati-hati. Makasih ya. Angka masalahnya boleh ambil satu aja yang paling mudah, umpamanya kualitas pembelajaran kok ada beberapa, silakan boleh diambil yang paling mudah yang mana. Karakternya menonton lagi. Diisi juga ini, itu sih. Ya.
ini di kantor. Gimana itu gimana? Lima menit lagi. Bulanku nama kebanyakan masalah ya. Orang yang sering menjadi masalah mudah nanti masalah. Yes, akan
yang berbau tentang anti bullying. Tapi begitu kita kerja semua boleh tahu. Itu kita pergi. Nanti kita pergi. Busuk. Tidak bila-bila melakukan pembelajaran orang berarti milih teman. Bukan memilih teman. Biasanya penyajian.
ketahui bersama, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, serta mengolah informasi dan pengetahuan suatu percakapan itu. Jadi di sini literasi itu bukan hanya membaca saja, tapi literasi juga berkaitan dengan menulis, berbicara, ataupun mengolah informasi. Jadi untuk perbaikan yang perlu dilakukan dari kelompok 3 itu ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan untuk membaca. Dalam hal ini di kelas rendah yang sudah dilakukan oleh Bu Umi selaku kelas 1, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Jadi seperti yang dilakukan Bu Guru kelas 1 itu ada target khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Kemudian di tingkat kelas selanjutnya yaitu meningkatkan budaya literasi. Meningkatkan budaya literasi di sini programnya yaitu sebelum masuk kelas, otak anak-anak itu kalau masih pagi masih fresh. Jadi anak-anak dikasih waktu sekitar 10 menit untuk literasi buku bacaan ataupun buku mata pelajaran yang akan dipelajari, tapi program itu dilaksanakan setiap hari. Kemudian pemberdayaan perpustakaan. Di sini jadi ada perpustakaan yang digunakan untuk kegiatan literasi anak-anak. Di situ banyak tersedia buku-buku bacaan ataupun yang lainnya. Jadi kita memfasilitasi anak-anak untuk minat dalam membaca di perpustakaan. Selanjutnya pengadaan buku yang beragam. Di sini pengadaan buku yang beragam itu bisa disesuaikan dengan minat siswa, dari buku cerita ataupun buku-buku yang lain sekiranya siswa itu minat untuk membaca. Terus membuat pojok baca. Pojok baca ini bisa dilakukan di setiap kelas. Jadi selain kita membuka lahan perpustakaan untuk membaca anak-anak, pojok baca juga bisa dilakukan di dalam kelas dengan membuat pohon literasi. Jadi setiap anak yang selesai membaca satu buku, anak-anak membuat stiker khusus untuk didapat ke pohon literasi. Dari situ kita bisa membaca. Oh, anak-anak yang suka membaca dan sering membaca itu direkap dalam 1 bulan ataupun 1 semester. Kira-kira anak yang sering membaca itu siswa yang mana, dan yang kurang membacanya siswa yang mana, itu kita perlu evaluasi untuk perbaikan di bulan-bulan selanjutnya. Terus kemampuan numerasinya, bagaimana tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan dengan memperbanyak poster terkait numerasi. Di sini misalnya pengenalan huruf, angka, ataupun seperti kalau matematika dalam hal berat, panjang, ataupun seperti itu kita buat poster semenarik mungkin di setiap sudut-sudut sekolah agar siswa misalnya waktu bermain, terus waktu jalan-jalan melihat poster-poster tersebut, misalnya 1 meter sama dengan berapa, itu sudah termasuk numerasi. Terus pengenalan numerasi melalui permainan. Nah, ini yang saya suka. Jadi numerasi dalam bentuk permainan itu seperti ini. Kita buat misalnya engklek. Nah, di situ itu ada pengenalan huruf untuk kelas 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di situ anak-anak bermain juga sambil belajar. Kalau di kelas ini kita buat ulang naga. Ulang naga misalnya di situ dalam bentuk soal. Anak-anak membuat misalnya lompat 2. Dilompatkan ke 2, 1, 2 itu di situ ada soal yang memancing anak-anak untuk bisa menjawab soal berbentuk numerasi. Misalnya 5 kali 6 sambil melompat di angka 1, 2, 5 kali 6, 30. Nah, berarti itu sudah mencerminkan pengenalan numerasi melalui permainan. Yang terakhir yaitu kompetisi numerasi. Kita di sekolah misalnya untuk meningkatkan numerasi anak-anak, kita buat kompetisi misalnya di kelas dulu, kompetisi numerasi dalam hal ini lomba kegiatan matematika apa-apa. Kemudian dalam satu sekolah kita juga meningkatkan numerasi melalui lomba-lomba tersebut. Nanti siswa yang berprestasi kita apresiasi. Seperti itu bisa dipahami Bapak Ibu. Siapa yang mau maju untuk ayo coba. Udah namanya anak nggak bisa. Bener akan sebisa. Ya, sini Pak.
Kemudian mendengarkan. Nah, mengikuti kegiatan ekskul, sering-sering anak belanja ekskul. Tujuannya apa? Untuk melatih keterampilan dan bersosialisasi. Jadi di ekskul itu anak-anak nanti kan ekskul itu nggak cuma kelas-kelas itu aja. Di kelas-kelas yang lain juga ada. Jadi campur dengan kelas-kelas yang lain. Tujuannya untuk bersosialisasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Kemudian menyediakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kalau sudah sekolahnya aman, nyaman, anak-anak pasti akan senang ke sekolah. Senang ke sekolah pasti, karena itu sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak-anak. Jadi kalau sudah nyaman, sekolahnya aman, insya Allah anak-anak suka ke sekolah. Kecuali kalau nanti pas di sekolah sering kena marah misalkan, sering dicuekin gurunya, pasti anak suka malas. Maaf Pak, malas ke sekolah. Bunda, kenapa aku tidak mau sekolah? Oh, gurunya seperti ini, kenapa pelajarannya seperti ini, kan gitu ya. Nanti jadi mari kita menjadikan lingkungan yang aman dan nyaman, baik di sekolah, di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi bisa jadi bisa diusahakan. Saya di sini ini nggak seperti Semanding 2, seperti di lokal. Kayak gini nih lokal. Saya lihat di GP tadi. Oke, baik, lanjutnya yang metode pembelajaran kelompok 1. Monggo, siapa yang berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 mendapatkan dari metode akar masalah, dari metode pembelajaran. Dan untuk perbaikannya adalah meningkatkan kompetensi etika kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif melalui kegiatan kobel. Biasanya secara guru-guru biasanya mungkin sekarang ini ya dengan mendapatkan sertifikat kita bisa mengikuti kobel belajar, mungkin dari diklat-diklat atau workshop bisa. Nah, dari kita mengikuti diklat tersebut kita akan mendapatkan mungkin ilmu atau metode pembelajaran yang bisa dikatakan di kelas kita masing-masing. Mungkin yang saya dapat mengikuti pembelajaran yaitu mungkin dari pembelajaran di kelas kita bisa membuat kelas itu menjadi nyaman tentunya. Kalau kelasnya menjadi nyaman, jadi anak-anak itu mengikuti pelajaran kita tertarik gitu. Nah, dan tidak boleh membeda-bedakan teman siswa dari siswa lain yang pintar atau tidak. Kalau bisa kita membutuhkan dikelompokkan setiap kemampuan siswa, mungkin dari ini yang bisa, ini yang kurang, atau juga bisa diberikan yang bisa diberi satu, mungkin yang bisa jadi menerapkan ilmunya gitu, supaya teman-teman yang kebutuhan khusus itu bisa mengikuti teman yang bisa seperti itu. Nah, dari pembelajaran ini sebelum kita membuat kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar, kita memberikan SDP ya untuk agar anak-anak itu bisa meningkatkan atau memberikan motivasi kepada peserta didik gitu. Dan yang kedua adalah dari kegiatan mungkin diskusi. Nah, dari diskusi kita akan proses diskusi, kita bisa menyampaikan pendapatnya siswa, mungkin dari pembelajaran mungkin dari mana pembelajaran lah gitu ya. Kita melakukan diskusi, di situ kita akan membuat suatu dari prosesnya itu membuat produk lah. Nah, mungkin dari poster. Nah, dari poster tersebut bisa ditempelkan seperti ini dan membuat refleksi bagaimana cara kita menyampaikan ke siswa, refleksinya siswa menyenangkan atau tidak. Maaf ya Pak, Oh, semangat Bu. iya, itu lanjut sama dong. Saya ketemu lagi. Terus yang kedua, kita iklim keamanan serta pendidikan G. Jadi akar permasalahannya adalah kita ambil pengalaman kekerasan seksual peserta didik. Ini memang suatu untuk menjadikan anak-anak lebih tahu mana yang boleh dikatakan kekerasan seksual itu bukan hanya dengan memegang, tidak. Mungkin dari perkataan yang tidak sewajarnya kita ucapkan, misalkan kata-kata jelek, kata-kata kotor itu kalau bisa jangan. Nah, dari Bapak Pengamat tadi kalau bisa yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi tentang anti bullying dan anti kekerasan, mungkin dari upacara hari Senin itu Bu bisa kita sampaikan di situ, memberi pengetahuan kepada anak-anak
bullying misalnya untuk dilarang untuk mengejek teman-teman yang lain, mungkin dari kekurangannya atau mungkin dari keluarganya yang mungkin dekat, bahkan kan bisa ada yang terus dari status anak-anak juga bisa ya Bu ya, mungkin dari anak yatim kemarin kan juga dulu anak yatim gitu, itu kan juga termasuk menyakitkan hati anak-anak. Ya itu kita harus tahu memberi pengertian kepada anak-anak, sikap tersebut tidak patut dilakukan gitu. Dan anti seksual, kekerasan seksual tadi, kalau bisa yang tadi katanya Bapak pengawas tadi, kalau bisa diberi gambar-gambar atau poster ya Pak ya, atau banner juga untuk mengingatkan, mungkin bukan dari perkataan, mungkin lupa. Nah kan kita sering lupa, mungkin dari gambar-gambar anak-anak bisa melihat dan ingat lagi, oh ternyata nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Terus yang kedua adalah menyampaikan informasi tentang bahayanya bullying di sela-sela kegiatan pembelajaran. Kita boleh di sela-sela pembelajaran mengingatkan lagi kepada anak-anak tentang bullying dan kekerasan seksual tersebut. Bisa diulangi lagi, mungkin diingatkan pada istirahat. Nah, sekali lagi ya, mungkin saya setiap untuk istirahat saya sendiri pribadi sendiri di kelas 4 pasti setiap istirahat, ayo kalau bermain cek buku, tidak boleh cek-cekan. Itu bisa dipesankan seperti anak seperti itu. Jadi kan oh ya, ingat. Jadi insya Allah dari berbagai masalah yang contohnya kita itu ya akhirnya alhamdulillah tidak mengejek-ejek lagi. Soalnya kan kita sendiri orangnya karakternya keras, terus itu gampang tersinggung juga. Jadi saya bisa dari situ. Terima kasih, mungkin ada salah kata. butuh diagendakan kayak gini ya. Walaupun hanya obrolan-obrolan yang santai. Kayaknya perlu sering-sering loh luar biasa sekali loh Bapak Ibu hari ini, Masya Allah, ide-idenya luar biasa, menyampaikan materi di luar juga wes mantep wes kalau apa KGP Pak gitu. Aduh banget luar biasa. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya ini mungkin terakhir ya. Di situ ada kolom-kolom. Nah, setelah Bapak Ibu tulis, tapi ada kolom-kolom untuk penilaian. Nah, contohnya umpamanya punya Bu Eni, kita kegiatan refleksi sekarang ya. Merefleksikannya yaitu dengan menilai apa yang kita programkan tadi. Nah, contohnya posisi capaian yang pertama tadi umpamanya meningkatkan kompetensi GTK bagian kualitas pembelajaran itu tadi posisinya kan sedang ya kualitas. Nanti dikasih warna kuning. Terus yang satunya memiliki dampak paling besar kepada peserta didik. Dampaknya seberapa besar? Kalau sangat besar dampaknya berarti kasih nilai 3 gitu ya. Dampak positifnya. Jadi program itu dampaknya buat anak, dampaknya buat anak itu bagus ya gitu. Kalau tidak seberapa berdampak kasih nilai 2 atau 1, sesuaikan dampaknya. Kalau tidak berdampak sama sekali kasih 0 ya. Kemudian kolom yang kedua sumber daya yang tersedia. Sumber daya itu sumber daya manusia boleh, dananya juga, sarprasnya juga tersedia tidak untuk melaksanakan program itu. Nah, kalau manusianya tersedia, dananya ada, kemudian sarprasnya ada, 3 ini. Ini tidak perlu dana, bagus banget kasih 3, boleh terserah. Kemudian membutuhkan perubahan segera. Nah, program itu harus dilaksanakan segera apa enggak? Nah, andaikan bulan Januari harus dilaksanakan ini. Kalau tidak dilaksanakan ini nanti kualitas pembelajarannya ini nanti tidak naik nih, umpamanya gitu. Kalau sangat perlu dilaksanakan kasih angka 3. Kalau ini tidak perlu ini 0 aja sudah. Nah, kalau ini bisa dilakukan nanti lah bulan-bulan Juli atau apa, kasih nilai 1 atau 2 seperti itu. Kemudian sesuai dengan visi misi satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu tadi kita sudah membuat visi terwujudnya siswa yang religius, berkarakter cerdas, berprestasi dan unggul dalam iptek. Nah, programnya Bapak Ibu buat tadi yang perbaikan tadi udah sesuai nggak sama visi kita? Visinya ini pas banget sama visi ini, cocok kasih 3. Karena ada cerdas, gurunya harus ditingkatkan dulu kompetensinya biar nanti bisa mencerdaskan siswa. Ini harus 3 ini, umpamanya gitu. Kemudian jumlahlah semua skor yang Bapak Ibu buat. Nah, tadi programnya ada berapa? Ada 5. Berarti nanti ya kelima-limanya dinilai. Oke, monggo. Gas, lanjutkan. Semangat terus menang pokok-pokok. Kalau lihat orang berdiskusi mantap dengan guru-guru karang semali 2 ya, pokok. Posisi catatan. Ini yang dinilai berarti di sini. Ini
masuk apa kualitas? Oh, sedang tulis kualitas sedang tulis sedang. Yang sampai tulis sedang. Bisa manusianya. Ini dia semua. Kan penting semua pembelajaran. Itu kalau jumlahnya bisa. Sekarang aku nih BB. Lebih senior dari GP benar guys. Tidak fiksi Bu. Ini bulan. Aku IP ini. Bulan baca. Aku isi bener khusus kelompok 3. Oh iya, kelompoknya di sini. Dilari khusus kok iki kerjane sapa ngene. Toleransi dan kesetaraan. Bapak Ibu, setelah dinilai nanti akan terlihat mana sih nilai yang paling besar, berarti itu nanti yang harus diprioritaskan. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah selesai menilai nih. Nah, sekarang silakan tulis programnya, kemudian silakan tempel di sini, sesuaikan dengan ini. Kalau di posisi kasih angkanya sebentar. 1, 2, 3, 4. Nah, di tempat nomor 1 ini adalah program atau kegiatan yang membutuhkan upayanya kecil. Makanya, oh ini nggak pakai dana, ini berarti upayanya kan kecil. Terus dampaknya besar. Dampak untuk siapa? Untuk siswanya. Kayaknya kayak tadi apa ya, permainan apa tadi, numerasi. Upayanya itu kayaknya besar kalau upayanya numerasi. Perlu cek, perlu apa? Oh ini upayanya besar. Tapi dampaknya besar. Upayanya besar. Dampaknya besar buat numerasi. Tempel di sini. Ya. Kalau upayanya kecil, dampaknya kecil ini sulit ini untuk dilaksanakan tempel di sini. Kalau upayanya besar, dampaknya kecil ditaruh ditempel di nomor 3 seperti itu. Habis itu sila nanti gantian presentasi. Upayanya kecil dampaknya besar. Upayanya kecil, dampak besar taruh nomor 1. Ya. Dampaknya besar, upayanya juga besar. Ini perlu perjuangan besar ini. Program ini harus dilaksanakan. Dampak besar yang satu. Ya. Kedua, upaya besar, dampak besar. Programnya aja yang dituliskan, nanti langsung ditempel. Oke. Terus programnya ditulis, itu kira-kira masuk yang mana? Apa? Butuh usaha kecil, tapi hasilnya besar. Untuk anak-anak ini sangat berdampak. Taruh di nomor 1. Gitu. Berarti programnya ini kegiatannya dari satu-satu ya. Ya jangan nempel lagi loh, mereka lagi upaya kecil, dampak kecil. Coba lagi orang ini. Jadi paling apa upaya kecil? Upaya kecil itu misalnya tidak pakai dana. Yang pakai dana kan cuma ya itu upaya kecil. Dananya bisa kecil, tidak bisa kecil. Kalau bisa misalkan sekolah, Poster bisa dari anak-anak gambarkan dari sana. Kecil upaya. Monggo semangatnya Samdi. Monggo Monggo semangatnya Samdi. Baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan refleksi dan menentukan prioritas mana saja yang perlu kita laksanakan segera. Kita bisa lihat di sini banyak sekali yang menaruh programnya pada sesuatu yang berdampak dengan upaya yang kecil. Dampaknya besar, upayanya kecil. Contohnya di sini dari kelompok 1 tentang kualitas pembelajaran sama keamanan, ada program menyampaikan informasi di sela-sela pembelajaran. Benar sekali, tidak perlu dana atau biaya, tinggal gurunya aja menyampaikan. Ada kompon KKJ, upaya besar, dampak kecil. Upayanya besar, dampaknya kecil. Ini harusnya di sini. Oke. Ya, ini saya hanya baca tulisannya ya. Sebenarnya ini bisa berdampak besar Bapak Ibu. Upaya besar, dampak besar bisa. Upaya kecil, dampaknya besar juga bisa. Tergantung kita bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya kompel. Kalau di sini gurunya bisa jadi narasumber kan tidak perlu biaya sudah. Ya, yuk maju. Terus dampaknya apa? Kalau sudah dapat umpamanya tentang kompel pelatihan membuat modul ajar, nanti narasumbernya menjelaskan tentang modul ajar, terus guru-guru yang lain, kok bisa, habis ikut kompel itu kok bisa, nah, terus diaplikasikan dan di kelasnya, maka itu sudah berdampak besar. Oke. Memasang poster anti bullying, dampak kecil, upaya kecil, dampak besar, bagus. Sosialisasi anti bull, upaya kecil, dampak besar. Oke, melaksanakan sosialisasi, memasang poster, menyampaikan informasi. Oke, good. Kemudian yang pink tadi dari kelompok 3, numerasi dan
moco, buku wis akeh ning perpus ya. Atau mungkin anak-anak diajak untuk membuat ceritanya masing-masing terus dibacakan depan kelas juga bisa. Meningkatkan budaya literasi, pemberdayaan perpustakaan. Nah, ini pemberdayaan perpustakaan ini tinggal siapkan guru sama muridnya ini bisa berjalan. Harus ada program yang jelas nanti. Kemudian ada upaya besar, dampaknya juga besar dengan pengadaan buku yang beragam. Benar sekali ini menurut Pak. Jadi dananya harus jelas. Numerasi dalam permainan. Kalau permainan kayak tadi ular tangga atau apa, angklek. Nah, itu kan perlu ngecat. Nah, cap ini biro. Andaikan satu anak disuruh bawa cap, nanti upayanya kecil. Bisa. Membuat pojok baca. Nah, ini kalau kegiatan pojok baca ini dilaksanakan kayak Bu Ular kemarin, murid deh kalau baca. Gurunya itu kok murid. Oh, murid. Upaya kecil berarti. Kompetisi numerasi ini sebenarnya sangat perlu kita lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu. Soalnya banyak sekali murid kita itu perkalian 1 sampai 5 susahnya amat-amat. Nah, perlu ini kayaknya. Perbanyak poster, benar sekali harus banyak poster terutama di luar sebenarnya. Kalau banyak poster di luar kan sering dilihat otomatis ingat anak. Oke, good. Kelompok kuning, kelompok 2. Oh, pokoknya langsung angkat tangan. Upaya kecil mengajarkan konsep berpikir kritis siswa dalam setiap pembelajaran. Konsep berpikir kritis contohnya ini kegiatan apa, Bu? Diskusi, oke, sip. Nah, kalau tidak diskusi kayak ini tadi ya, mikir terus. Nah, berarti mulai kita perlu digitukan, ya. Gurunya aja bisa semangat tadi. Sering memberi pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan alasan. Ya, sip, Bu Wardah tadi ngomong harus bernalar. Bisa. Sering melatih keterampilan memecahkan masalah kepada peserta didik. Bagus. Melatih diskusi, melatih untuk menganalisis informasi, menanamkan nilai-nilai Pancasila, ya. Mengikuti kegiatan ekstra, oke. Menyediakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, ini sekolah yang aman dan nyaman ini perlu kita terapkan di sekolah kita, terutama yang aman dan nyamannya ini. Soalnya satu kelas isinya 40, 42, wah, betapa nyuapinya itu ya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah prioritas yang kita bisa laksanakan untuk meningkatkan rapot pendidikan dan terutama ke kompetensi peserta didik dan kompetensi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya nih, bagaimana perasaan Bapak Ibu melaksanakan diskusi hari ini? Monggo siapa yang mau menyampaikan? Ya, saya mewakili teman-teman Jabus ya. Tadi sudah santai, enjoy, enak Bu. Terus menarik, kemudian saya juga dapat ilmu, alhamdulillah juga bisa ketemu Pak Pengawas. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi satu hari. Terus yang kedua, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa kita langsung berikan kepada anak-anak. Terus gaskan terus Bu. Mudah-mudahan SD kita semakin maju. Terima kasih Bu Susi sudah membimbing kami juga bersama. Mudah-mudahan selalu sehat, amin. Dan Bapak juga selalu sehat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya, atas kegiatannya, atas ide-idenya hari ini. Mohon maaf sekali dari sisi karena menyita waktunya yang sangat panjang. Nah, diskusi hari ini mungkin Pak Pengawas mau memberi penguatan sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita. Setelah saya amati, panjenengan itu sangat luar biasa sekali. Jadi dengan kayak gini, ide-ide panjenengan itu muncul. Jadi ini perlu diagendakan, walaupun tidak secara formal ada undangannya itu waktu istirahat atau apa, kita ngumpul-ngumpul, kita sebenarkan satu yang namanya itu pertanyaan romantik. Ditanya lalu ada menjawab, ada yang lagi yang menimpali, ada lagi yang ngasih ide. Itu perlu kita sinergikan sehingga terciptalah pembelajaran yang nyaman, aman dan menyenangkan, dan semuanya itu untuk murid. Jadi kita di sini itu murid, pengawas juga pelayan bagi panjenengan semua, bagi kepala sekolah, bagi guru, dan juga panjenengan adalah pelayan bagi murid panjenengan. Oke, jadi tetap semangat dari saya. Sangat mengapresiasi apa kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini tidak hanya terjadi pada hari ini, tetapi di hari-hari yang akan datang boleh dilakukan di luar lingkungan sekolah. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan berdampak hebat pada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Pengawas. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kurangnya, menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti akan dilanjut dengan 2 minggu lagi, yaitu bagian siklus ketiga sama keempat. Tapi nanti waktunya kita usahakan jangan sampai sesore hari ini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Pengawas, terima kasih Bapak Ibu guru. Kita akhiri hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.